Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang hari ini Senin 14 Oktober 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari kitab Yosua. Yosua pasal 3 ayat 12 sampai 16. Tapi di sini saya bacakan ayat 15 sampai 16a. Demikian firman Tuhan ini. Adapun sungai Yordan meluap di sepanjang tepinya selama musim menuai. Pada saat para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan kaki para imam pengangkat tabut itu masuk ke dalam air di tepi sungai itu, air itu berhenti mengalir dari hulu dan menjadi suatu bendungan yang berdiri jauh sekali. Demikian firman Tuhan ini. Dari ayat ini, pokok pikiran kita berbunyi Sungai Yordan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, melawan lupa. Masih ini pokok pikiran kita. Maka kita segarkan ingatan kita untuk nama Sungai Yordan. Sungai ini cukup penting dalam kisah Alkitab. Hulu sungai ini berasal dari anak-anak sungai dari Gunung Hermon, menyatu di Danau Hule, 70 meter masih di atas permukaan laut. Dari situ, Sungai Yordan mengalir ke Danau Galilea, namun sudah mencapai 200 meter di bawah permukaan laut. Dari danau ini mengalir ke Laut Mati. Walau jarak lurus dari Danau Galilea lebih kurang 120 km ke Laut Mati, tetapi sungai itu berbelok-belok sehingga menjadi 2 kali lipat panjangnya. Sepanjang aliran sungai itu berupa lembah dan tebing curam, maka disebut di sepanjang aliran sungai itu lembah Sungai Yordan yang diselingi tumbuhnya hutan dan tanah yang subur. Akhirnya Sungai Yordan bermuara di Laut Mati yang sudah 393 meter di bawah permukaan laut. Nama Sungai Yordan yang artinya turun ke bawah. Saudara-saudari, tujuan perjalanan umat Israel dari Mesir jelas ke tanah Kanaan, tanah yang terjanji. Negeri Kanaan itu di sebelah timur dibatasi Sungai Yordan. Setelah 40 tahun umat Israel mengembara dari Mesir, tibalah mereka di Sitim, kota persinggahan terakhir sebelum masuk ke negeri Kanaan. Sebelumnya, Yosua sudah mengutus pengintai-pengintai menyelidiki kota Yeriko. Dari laporan pengintai mengatakan penduduk negeri itu sangat ketakutan atas kedatangan umat Israel. Mereka sudah mendengar kehebatan kuasa Tuhan Allah yang menyertai bangsa itu. Saudara-saudari, tiba saatnya Yosua mempersiapkan umat itu menyeberangi Sungai Yordan. Dipersiapkan para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan. Mereka sebagai kepala barisan. Di belakang mereka baru suku demi suku oleh masing-masing pemimpin dengan teratur mengikuti petunjuk perjalanan. Terjadilah mujizat saat kaki imam itu menginjak
tepi sungai Yordan, maka sungai itu berhenti mengalir dan menjadi kering, nyaman dilalui. Pengangkat tabut itu maju ke tengah sungai sebagai petunjuk jalan yang dilalui umat itu. Mereka tetap diam di tengah sungai sambil tabut itu tetap mereka angkat, sampai semua umat itu menyeberang sungai Yordan dengan nyaman selamat. Sungai itu mengalir kembali seperti semula setelah imam pengangkut tabut perjanjian itu keluar dari tengah sungai. Saat kaki mereka semua menginjak tanah kering, disitulah berhenti bendungan itu dan air itu mengalir kembali. Saudara-saudari, beberapa peristiwa yang patut kita ingat tentang sungai Yordan. Naaman mandi di sungai itu dan sembuh dari kustanya. Nabi Elisa memukulkan jubah Nabi Elia ke air sungai Yordan, maka sungai itu terbelah dua dan Elisa menyeberangi sungai itu. Ke sungai Yordan, Yohanes Pembaptis membawa orang untuk dibaptis, dan diantaranya Yesus dibaptis di sungai Yordan. Raja Daud menghindar dan menyeberangi sungai Yordan supaya pasukan Absalom, seorang anaknya yang memberontak, tidak bentrok dengan pasukan Daud. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, mengapa sungai Yordan berhenti mengalir ketika pengangkat tabut Tuhan mencelupkan kakinya ke tepi sungai itu? Yang kedua, sekarang sungai Yordan menjadi batas negeri Israel dengan negeri mana saja. Yang ketiga, apakah Anda tahu ada nyanyian tentang sungai Yordan? Mari berdoa. Bapa Sorgawi, sungai Yordan telah menjadi saksi karya Bapa. Sungai Yordan yang memberi kehidupan. Mujizat sungai Yordan menyebarkan keselamatan yang digenapi dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang dibaptis di sungai Yordan. Amin.